Oke, kita tunggu Ibu Iin masuk. Let's see ya, nggak ada pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita melihat siapa ya. Oke, sudah ada satu orang. Halo. Siap. Oke, halo. Saya. Assalamualaikum Ibu Iin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jam 4 ya, persis. Oh iya, mau kena banget. Mohon maaf, baru sholat. Sholat ganti. Gak apa-apa ya, pakai mau kena. Gak apa-apa. Gue kedengeran jelas ya. Apakah gue harus mengasih tahu ke seluruh orang di seluruh dunia bahwa kita akan mulai sesi? Harus dong. Asik, mantap. Curam udah mulai guys. Baik, lo yang ngajapin gue nggak? Kayak excited gitu dengan hari ini, masya Allah. Gimana kabar Bu In? Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Puasa lancar? Alhamdulillah. Aku belum bolong loh. Kau udah bolong? Alhamdulillah, luar biasa. Wah, ini kayaknya yang baru masuk nih fans-fansnya Kak In nih. Iya, tuh teman-teman gue semua tuh. Masya Allah. Orang-orang yang kepo. Giveaway-nya pulsa 100.000 buat akan Mbak In selalu menjadi owner of happiness. Amin. Makasih Adi. Amin. Atau broken heart, lovely heart. Amin. Berisik banget gak sih tempatku? Enggak sih, tapi tadi ada ini aku jadi kamu ini apa? Oke, ini untuk gambaran aja ke para pemirsa. Apakah ceritanya bakal mirip-mirip The World of Marriage? Oh. Halo Mbak Jetsi. Sebenarnya kalau seandainya mirip-mirip, pasti dalam yang namanya pernikahan, apalagi 3 tahun atau 5 tahun pernikahan itu deket-deket lah sama yang namanya World of Married couple ya. Cuman maksudnya aku lebih ke ini sih, ini bukan tentang suamiku, tapi hati-hati terhadap pelakor kayak gitu. Dan kita harus tahu bahwa pelakor itu nggak cuma perempuan loh, tapi pelakor yang laki-laki juga banyak kayak gitu. Jadi hati-hati terhadap suami-suami kalian kayak gitu. Yang doyan sama suami kalian tuh nggak cuma perempuan, tapi laki-laki di luar sana juga banyak kayak gitu. Jadi hati-hati aja deh. Udah itu aja. Oke, siap. Oke, kita mulai. Mbak In mau diceritakan dulu mungkin apa ya perjalanannya kali ya dari mulai bertemu. Oke. Bersama. Kemudian akhirnya memutuskan untuk menyudahi. Silakan. Oke. Deg-degan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, semoga apa yang saya sampaikan nanti semata-mata demi kebaikan teman-teman yang mendengarkan dan tidak dalam rangka menjelek-jelekan siapapun ya, pihak manapun, terutama mantan seperti itu. Bermula dari saya dikenalkan oleh seseorang yang sangat baik di dalam hidup saya seperti itu, terhadap suami saya seperti itu. Jadi waktu itu saya dikenalkan salah satu sahabatnya waktu kuliah seperti itu. Jadi apa yang saya dapati kemudian, apa yang saya selidiki kan, saya pribadi memberikan saran kepada teman-teman yang akan melangsungkan pernikahan kayak gitu ya. Jadi ketika teman-teman itu akan memutuskan untuk menikah, maka ada banyak yang harus dilakukan checking kayak gitu. Mau
mau cek, harus dilakukan checking gitu. Jadi yang pertama ke background checking, sebenarnya orang ini kayak gimana sih gitu, visi misinya kayak gimana sih, orangnya point of view hidupnya dia, gambaran visi misi hidupnya dia kayak gimana kayak gitu. Terus selain itu juga harus family background checking kayak gitu. Jadi jangan sampai nanti ketika teman-teman sudah memutuskan untuk menikah tapi ternyata kemudian saat-saat menjelang pernikahan akhirnya dibatalkan cuma karena ternyata salah satu keluarganya ada yang mungkin beda agama, atau salah satu keluarganya ada yang cadaran kayak gitu, kemudian keluarga mempelai tidak berkenan kayak gitu. Itu kan nggak lucu gitu. Jadi kita harus benar-benar proses memperkenalkan bagaimana keluarga kita, mulai dari ayah, mulai dari nuclear family, keluarga inti, sampai keluarga A, B, C, kanan, kiri, atas, bawah, itu harus dikenalkan kayak gitu. Termasuk kemudian checking berikutnya adalah masa lalu seperti itu ya. Jadi apakah ada orang yang mengganggu di masa lalu seperti itu? Mungkin apakah ada mantan yang sampai sekarang nguntit, atau mantan yang sampai sekarang menghabiskan pikiran terlalu banyak kayak gitu. Terus yang juga selain itu harus juga disebutkan, mati lampu tempat saya. Selain itu ada juga kemarin beberapa waktu yang lalu salah satu teman saya bertanya tentang premarital check up seperti itu. Itu nggak masalah seperti itu. Jadi kalau seandainya memang teman-teman concern ke kesehatan, bisa dilakukan premarital check up kayak gitu. Hanya saja konsekuensi logis dari premarital check up yang ternyata mendapatkan hasil yang tidak sesuai kayak gitu ya. Mungkin pasangan menderita PCOS kayak gitu, atau semacam penyakit di kandungan seperti itu yang kemungkinan mempengaruhi kesuburan si perempuan kayak gitu. Atau kalau enggak adanya infeksi seperti hepatitis seperti itu yang kemudian membuat seseorang itu kemudian mundur, jangan-jangan nanti aku ikut terinfeksi dan lain sebagainya. Jadi konsekuensi logis dari saya menekankan kepada teman saya ini, konsekuensi logis dari premarital check up adalah salah satunya berakhirnya proses menuju pernikahan. Ya, proses pernikahan itu sendiri kayak gitu. Tapi saya kembali menekankan, terlepas dari batalnya sebuah pernikahan karena premarital check up kayak gitu, bagi teman-teman yang memang komitmennya bagus dan sama-sama saling bisa menguatkan bahwa dari premarital check up itu apa aja yang bisa teman-teman lakukan, apa aja yang bisa teman-teman gampangannya tuh kalau ininya tuh prevention atau pencegahan dan kiat-kiat apa aja yang harus dilakukan kalau seandainya ternyata pasangan itu menderita sebuah penyakit tertentu kayak gitu. Itu tuh bisa lebih dipersiapkan dengan premarital check up kayak gitu. Contohnya nih, kalau seandainya ternyata beberapa tahun yang lalu ada salah satu teman yang konsultasi, ternyata si perempuan ini menderita sebuah penyakit yaitu hepatitis kayak gitu, atau si perempuan ini ternyata menderita sebuah penyakit yaitu skizofren kayak gitu. Ini ada beberapa rekan-rekan yang konsultasi langsung sama saya kayak gitu. Saya rasa jika proses keterbukaan itu dimulai dari awal, jauh sebelum teman-teman memutuskan untuk menikah, maka di kemudian hari akan lebih mudah menghadapi bersama seperti itu. Jadi yang namanya penyakit menular kayak hepatitis seperti itu kan bisa dihindari dengan adanya vaksin hepatitis dulu, bisa dikonsultasikan dengan dokter penyakit dalam dulu dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi jangan sampai dari premarital check up itu kemudian menyudahi cuma gara-gara kitanya yang tidak berkomitmen terhadap pasangan kita kayak gitu. Jadi persis seperti perkataan Kurniawan Gunadi, salah satu penulis favorit saya kayak gitu ya. Jadi kita menikahi seseorang itu harus menikahi segala aspek yang melekat dari dirinya kayak gitu. Jadi mulai dari mulai dari cinta kita ke dia, mulai dari kita mencintai dia, mulai dari kelebihannya dia, mulai dari kekurangannya dia, termasuk konsekuensi berat apa yang akan kita tanggung selama kita
menjalani pernikahan tersebut kayak gitu. Jadi itu tadi Kak Vina. Jadi sebelum seseorang itu memutuskan untuk menikah, banyak sekali background check yang harus dilakukan. Karena menurut aku nggak masalah gitu. Jadi sering-sering memperbarui komitmen sebelum melakukan pernikahan itu lebih bagus daripada setelah menikah kemudian baru tahu ternyata orang yang aku nikahi ini dalam dalam pengobatan TBC kayak gitu. Dan itu menurut saya sebuah hal yang tidak masalah seperti itu loh. Dan ternyata dari banyak kasus yang datang ke saya, konsultasi ke saya, itu banyak yang kemudian menyudahi pernikahan cuma gara-gara pasangannya itu mengalami sebuah penyakit menular. Apalagi yang lucu lagi kalau seandainya pasangannya ternyata didapati mempunyai penyakit kronis seperti gula atau hipertensi kayak gitu. Itu kan nggak lucu banget gitu. Itu suatu hal yang bisa dihadapi bersama menurut saya kayak gitu. Itu dulu deh sebelum menikah. Terus kemudian aku lanjut cerita aja ya. Nah terus kemudian saya dikenalkan oleh seseorang yang baik. Saya dikenal gimana Kak? Ya lanjut, dikenalkan sama seorang yang baik. Ya, saya dikenalkan oleh seseorang yang baik, yang dia adalah salah satu teman kuliahnya dia dan sangat akrab, bahkan seringkali belajar bareng, sekamar bareng, ya kayak kita kalau mahasiswa lah ya. Sahabat beneran, literally sahabat. Tapi kemudian ternyata dua sahabat ini terpisah selama 8 tahunan lebih, 8 sampai 10 tahunan lebih. Jadi ternyata informan saya itu memberikan informasi yang tidak cukup adekuat tentang mantan saya seperti itu. Bagaimana kehidupannya yang sekarang, bagaimana terutama agamanya sekarang kayak gitu. Oh ya, termasuk background check sebelum nikah itu salah satunya adalah agama. Nggak lucu banget kalau seandainya saya sebenarnya tidak menentang apakah harus sama-sama fikrohnya, yang satu anak PKS harus sama anak PKS, atau anak tarbiyah harus sama anak tarbiyah, anak Muhammadiyah harus sama anak Muhammadiyah, MTA atau Muhammadiyah dan lain sebagainya. Gue nggak masalah terkait itu kayak gitu. Tapi nggak lucu banget. Iya. Tapi nggak lucu banget kalau seandainya pernikahan itu kemudian menjadi berat ketika ada poin-poin agama tertentu yang kemudian tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut seperti itu. Contohnya nih, kalau seandainya kan ada beberapa yang kalau seandainya memang di agama tersebut harus sholat sama yang seagama, nggak boleh sama yang beda agama, ya sudah silahkan nyari yang Islam sama-sama seperti itu loh. Jadi ini lebih ke saya menegaskan bahwa proses ketika kita itu memahami bagaimana seluk-beluk religion atau beliefnya seseorang itu dengan baik, maka kita akan lebih menghargai orang itu dengan lebih baik seperti itu. Contohnya nih, kalau seandainya ternyata calonnya Kak Vina besok MTA kayak gitu ya, terus ternyata Kak Vina Muhammadiyah seperti itu. Oh, ternyata perbedaannya terletaknya di sini dan kalian berdua tidak masalah dengan perbedaan itu akan lebih enak proses proses menghargainya kayak gitu. Jadi jangan sampai ketika kemudian apalagi political view sampai membuat seseorang divorce, itu nggak lucu banget kayak gitu. Jadi jangan sampai kemudian yang satunya di agamanya sama-sama Islam nih, satunya nggak boleh sholat bareng sama yang Islamnya beda, satunya lagi harus sholat jamaah kan kayak gitu kan, itu nggak bener kayak gitu. Jadi kalau bisa religion atau belief itu benar-benar dipegang banget. Termasuk sebenarnya saya agak kurang sepakat ketika ada pernikahan beda agama. Kalau yang tadi kan beda kayak beda fikroh aja ya, beda pandangan tapi sama-sama Islam kayak gitu. Tapi kalau pernikahan beda agama itu saya rasa yaitu kembali ke pernikahan itu kita menerima segala konsekuensi dihadirkan pasangan dalam hidup kita kayak gitu. Karena kalau yang namanya nikah
beda agama itu nanti akan berat di kemudian hari. Beda agama sana akan tidak menyetujui kita atau tidak suka dengan kita. Anak-anak kita di kemudian hari ketika harus memilih, saya harus ikut agamanya papa atau mama, itu yang berat untuk anak-anak kita kayak gitu. Jadi kalau bisa hal-hal seperti ini tuh dipertimbangkan jauh-jauh hari. Jangan cuma dari gara-gara cinta terus kemudian kita mengorbankan orang tua kita atau bahkan mengorbankan masa depan anak-anak kita kayak gitu. Itu. Terus kemudian jangan sampai cinta mengorbankan orang tua dan anak-anak kita. Iya. Okay. Jangan sampai mengorbankan saudara-saudara kita, jangan sampai mengorbankan keluarga kita, bahkan masa depan kita termasuk masa depan anak-anak kita. Itu penting banget. Jangan cuma gara-gara cinta. Jangan cinta-cinta gitu ya. Kayak gitu. Jadi nikah itu nggak cuma beda nge-lag ya, halo? Iya, agak-agak gitu. Beda keyakinan juga bahaya, Mbak In. Ku yakin sama dia nggak yakin sama aku, itu berat. Ini ada yang ini, ada yang curhat nih, Edu. In, suaranya nggak kedengeran. Halo? Oh, nggak bisa dengar suaramu. Suara. Speaker. In, suaranya. Alah, Edu cerita temen katanya. Ya, off dulu ya. Off-nya nanti lanjut lagi ya. Oh, oke. Mbak In keluar. Let's see, aku invite. Masuk nggak? Masuk. Bentar. Tapi kok muka gue hilang? Kenapa lagi nih? Tunggu. Oke, invite lagi ya. Aku invite lagi. Suaramu ada, tapi nggak ada. Iya, atau mau pakai suara aja? Masih nggak bisa, baiklah. Oke. Bentar ya. Ini udah bagus. Yeay. Aku sampai keringetan. Terus balik ke masa udah menikah. Ya. Setelah menikah, sebenarnya kembali saya kasih pengertian ya ke teman-teman, buat semua teman-teman yang pernah kenal sama saya atau berada di circle saya. Saya selalu mengatakan bahwa suami saya ini orang yang sangat baik. Mantan suami saya orang yang sangat baik. Jadi apa yang kemudian membuat saya memutuskan untuk bercerai seperti itu karena ada campur tangan.
sorry. Iya. Sorry ada ini teknis. Lanjut ya. Ya. Terus ya, lanjut. Terus Iya, Sarah maaf ya. Terus. Ya, lanjut. Terus sampai di titik dimana kalau teman-teman yang udah pernah nikah, kalian tahu kan saat kalian menandatangani surat nikah, itu kan itu surat nikah kan? buku nikah. Oh, saat buku kalian nikah. menandatangani buku nikah, Siap. itu kan ada yang namanya sigotalak, tahu kan? Yang dibacain habis penghulu itu bukan sih kayak kalau misalnya tidak menafkahi dalam waktu sekian bulan. Betul sekali. Iya, betul sekali. Ya, betul sekali. Jadi pernah nikah padahal. Ada saat di mana tahun-tahun awal pernikahan saya itu sebenarnya masih baik-baik saja. Terus kemudian di tahun-tahun berikutnya akhirnya berkali-kali suami saya melanggar sigotalak seperti itu, dan itu it's really hurt. Nggak ada yang pernah bagus dalam sebuah proses menyakiti hati seseorang ya, dan tidak pernah ada proses yang mudah dalam sebuah proses perceraian. Kembali saya tekankan. Jadi untuk teman-teman yang sudah menikah, seberat apapun, jika itu bukan benar-benar keadaan syar'i, saya sangat tidak merekomendasikan Anda untuk bercerai seperti itu. Atau bahkan punya pikiran untuk bercerai. Misalnya, ini kan belum punya anak. Walaupun misalnya kalian berdua belum punya anak, juga tidak merekomendasikan untuk cerai. Ya. Sangat tidak merekomendasikan karena proses menuju perceraian itu sangat berat, sangat berat. Bahkan ketika dia berkali-kali melanggar sigotalak itu tuh kayak saya secara pribadi itu ada fase-fase di mana ada fase penyalahan diri sendiri gitu loh. Sebenarnya aku tuh kurangnya apa, aku tuh sibuknya apa, salahku apa. Aku tuh benar-benar saat dimana aku disakitin segitu sakitnya, aku tuh lebih ke menyalahkan diriku sendiri. Ya Allah, kurang apa sih aku. Jadi aku tuh lebih ke benar-benar fase penyalahan diriku tuh benar-benar sampai 2 tahun lebih, Kak Vina. Jadi kayak yang berat banget proses menuju perceraian itu. Nah, di fase-fase penyalahan diri sendiri itu, saat-saat terberat dalam hidupku itu, ada tips and tricks buat Anda yang menjalani sedang mengalami fase-fase terberat dalam pernikahan kayak gitu ya. Kita kembalikan aja ke masing-masing agama kita. Agama kita mintanya apa, dalam keadaan yang susah seperti apa, dalam keadaan yang berat agama kita mintanya seperti apa, ya sudah kembalikan ke agama masing-masing kayak gitu. Semua agama pasti mengajarkan kebaikan bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, karena saya Islam dan agama yang menurut saya benar saat ini, yang saya yakini saat ini adalah Islam, maka saya akan menceritakan bagaimana Islam itu menuntun saya benar-benar membuat saya itu kuat saat itu. Bahkan di fase-fase terberat seperti itu, nangis gue. Tidak ada satupun teman terdekat saya, nggak ada yang tahu bahwa saya sedang mengalami fase-fase yang berat seperti itu. Fase terberat saya adalah tahun 2017 kayak gitu ya. Jadi di tahun 2017 itu tahun kedua saya nikah. Tahun terberat saya adalah tahun 2017. Saat itu adalah saat-saat saya sedang internship di Lombok Timur. Jauh dari saudara. Ya, jauh dari saudara. Jauh dari siapapun, jauh dari saudara, jauh dari keluarga, jauh dari ayah, jauh dari siapapun yang bisa aku ajak untuk komunikasi kayak gitu. Terus
bagaimana agama kemudian menuntun saya untuk kuat. Wasta'inu bisabri wasalah, innallaha ma'asobirin. Jadi, dan memohonlah petunjuk kepada, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Maka sungguh Allah itu bersama orang-orang yang sabar dan sholat. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan yang saya lakukan selama 1 tahun, benar-benar 1 tahun itu, ketika masa-masa terberat saya itu, saya hanya berdoa, saya hanya sabar, dan saya hanya sholat. Dan tahu nggak Kak Vina doa saya apa? Saya cuma berdoa satu hal. Tidak ada satupun doa terucap dalam diri saya, ya Allah balas dia, ya Allah dia sangat kejam pada saya, tolong balas saya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Doa saya hanya satu. Ya Allah, saya orang yang masih sangat lemah, kuatkanlah pundak saya dan lunakkanlah hati suami saya. itu doa yang terus menerus, itu doa yang terus menerus saya ucapkan, doa yang terus menerus saya, kok ini ya, padahal maksudnya saya selama ini udah fase benar-benar acceptance, dan saya benar-benar fase yang ya udahlah nanti ya, saya nggak ngerti nih kenapa saya nangis lagi. Terus itu doa yang sering berkali-kali saya ucapkan, sampai akhirnya, karena iya benar ini salah satu dokter adik tingkat saya, ya ampun Mbak, 2017 itu pas kamu nyomblangin aku sama suami, ya bener banget, nggak ada satu, iya bener, broken heart, tapi tetap harus ini ya, maksudnya tetap beraktivitas dengan luar biasa. Iya beneran, bahkan aku kan ngekos ya Kak ya, aku tuh ngekos saat itu, temen kosku nggak ada satupun yang tahu aku setiap hari pulang dari Ekmel, jarak dari puskesmas ke tempat kosan itu kan 30 menit. Di jalan, sepanjang jalan aku nangis, bayangin nangis. Pokoknya setiap hari ada 10 sampai 12 kali ada, setiap kali sholat duha, sholat subuh, sholat apapun aku selalu nangis. Setiap kali doa selalu nangis dan lain sebagainya. Pokoknya tuh gila banget, itu fase-fase terberat, dan itu pertama kalinya dalam hidupku aku merasa aku mempunyai gejala MAH, dan itu sakit banget. Banget. Aku nggak mau lagi ngerasain MAH, ya Allah. Itu sakit banget, pertama kalinya pikiranku kena, dan pertama kalinya aku ngerasain dispepsia atau MAH gastritis, itu sakit banget. Aku nggak mau lagi sakit. Makanya sekarang aku gemuk, karena setiap kali pikiranku kenceng dikit, aku makan. Aku nggak mau perutku kena. Kalau aku pikiranku kenceng dikit, aku makan, aku jalan-jalan, aku menyenangkan diriku sendiri kayak gitu. Jadi karena aku dari masa lalu aku kayak yang mempunyai pikiran bahwa I deserve to be loved and I deserve to be happy kayak gitu. Jadi apapun yang terjadi, mau di tempat kerja, mau di tempat ini, mau apapun yang terjadi terhadap hati, kita semua wajib berbahagia loh. Dan salah satu, nggak munafik ya, uang memang bukan tolak ukur kebahagiaan, tapi dengan uang kita bisa setidaknya membahagiakan diri sendiri kayak gitu. Jadi dengan termasuk salah satunya saya bekerja keras untuk membahagiakan diri sendiri kayak gitu, dengan jalan-jalan sama ponakan-ponakan saya, dengan jalan-jalan sama keluarga saya, kakak, adik, dan lain sebagainya kayak gitu. Nah itu jadi apa tuh namanya, terus ada banyak cara untuk membahagiakan diri kayak gitu. Terus sampai akhirnya kemudian, kan tadi saya sudah sampaikan ya, berkali-kali dia melanggar psikotalak, sampai akhirnya ada batasan psikotalak tertentu yang udah benar-benar tidak bisa. Pak, ini kok kayaknya saya diskusi sama ayah saya. Pak, kok ini pertama kali diskusi sama. Iya. Oh, saya orangnya sangat terbuka dengan keluarga. Jadi saya sangat terbuka dengan keluarga. Begitu pertama kali dia melanggar psikotalak, saya sudah langsung menceritakan ke keluarga. Jadi saya kayak yang maksudnya saya lebih ke minta nasihat, saya harus seperti apa, kesalahan saya mungkin di mana, seperti itu. Karena menurut saya kakak saya yang sudah lama duluan nikah pasti lebih tahu jatuhnya keluarga seperti itu. Jadi saya lebih ke diskusi, sebenarnya permasalahan saya di mana sih, letak kesalahan saya di mana sih, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya di 2018 awal saya merasa kok kayaknya tidak ada satupun itikat baik dia untuk memperbaiki hubungan ini kayak gitu. Dan saya merasa bahwa selama ini saya sudah memperjuangkan dia sampai di titik darah penghabisan, gampangannya kayak gitu. Sampai gampangannya kayak gini ya, di Lombok Timur itu saya sudah ditawarin 3 rumah sakit.
3 rumah sakit untuk saya nerusin di situ kayak gitu. Kan enak banget ya, maksudnya saya udah dapat nama gitu di Lombok. Saya atau waktu saya ekspedisi Nusantara Jaya di Alor, saya juga udah dapat tempat untuk apa tuh namanya ini untuk kerja PTT. Oh, PTT. Nah, kayak gitu. Ya, PTT. Jadi dari PTT nanti dapat rekomendasi untuk sekolah dan lain sebagainya. Tapi dari situ tuh kayak saya tuh kayak yang nggak mau, saya mau balik dulu ke Jawa, saya mau menyelesaikan permasalahan dengan suami saya seperti itu. Karena menurut saya suami tetap nomor 1. Jadi saya kembali saya sampaikan ke teman-teman yang entah kalian akan menikah atau entah kalian sudah menikah, seberat apapun perjuangan hidup kalian, kalian harus dengar dulu cerita-cerita dari orang-orang yang sudah divorce, bagaimana beratnya sebuah perceraian kayak gitu. Jadi jangan pernah berpikir untuk bercerai kayak gitu. Karena kalau seandainya kalian berpikir untuk bercerai, datang ke saya akan menceritakan bagaimana jatuh bangunnya perceraian saya hingga kalian akan berpikir 2 kali untuk tidak bercerai. Saya berani pastikan. Siapapun yang datang ke saya pernah nih sekitar 3 bulan yang lalu, salah satu inner circle saya datang ke saya nangis-nangis bercerita pengen cerai cuma gara-gara suaminya ABCD. Terus saya cerita, tahu nggak, aku tuh mengalami fase ABCD, dan dari situ dia berkata, Mbak, setiap kali aku memikirkan hal yang berat, aku menjadi balik kanan karena aku ingat ceritanya Mbak Iin kayak gitu. Jadi pokoknya jangan banget deh punya pikiran untuk bercerai kayak gitu. Jadi oh ya, saya tekankan ke teman-teman yang menikah maupun yang akan menikah. Jadi suami itu nomor 1 ya. Bahkan dalam Islam pun suami itu tetap nomor 1. Jadi suami apabila ada sebuah ketetapan Allah dulu nomor 1, ketetapan Rasul nomor 2, suami nomor 3, baru orang tua, seperti itu. Jadi alasan saya kembali ke Jawa saat itu adalah karena suami saya adalah urutan ketiga setelah pencipta dan Rasul saya, seperti itu. Jadi saya itu benar-benar bismillah, saya pengen menyelamatkan pernikahan saya kayak gitu. Tapi ternyata karena proses komunikasi kami memang sangat buruk kayak gitu. Jadi komunikasinya tuh benar-benar satu arah banget, sampai akhirnya saya memberanikan diri, saya mengumpulkan berkas-berkas perceraian setelah berdiskusi dengan banyak pihak, saya berdiskusi dengan ayah saya berdiskusi dengan kakak saya, dan lain sebagainya, sampai akhirnya saya memutuskan untuk membawa itu ke pengadilan kayak gitu. Dan hari dimana saya membawa ke pengadilan, saya ngabarin dia, saat itulah proses komunikasi kami benar-benar sangat membaik 100%. Jadi dari situ kemudian dia jujur kepada saya. Alasan kenapa dia melakukan perbuatan yang sangat jahat kepada saya dengan melanggar sigot talak seperti itu. Jadi saat pertama kali submit, jadi saya submit ke pengadilan jam 9 nih, jam 9 9 pagi kayak gitu ya. Jam 11:30 aku ngabarin dia. Jam 2 sore dia akhirnya membalas WA aku, terus kemudian kami WA-WA-an. Terus kemudian yang pertama tuh kayak yang kan selama ini kan saya sebagai istri, saya tidak mau meninggikan suara saya tidak mau protes ke suami saya, karena saya tahu bagaimanapun Islam itu mengatur bahwa suami itu tetap harus dihormatin, dan maksudnya saya tahu posisi saya sebagai istri, jadi saya tidak akan pernah protes, saya tidak akan pernah meninggikan suara saya di depan suami saya dan lain sebagainya. Sampai akhirnya hari itu saya luapkan semua apa yang menjadi pikiran saya selama ini. Kenapa sih kamu selama ini seperti ini kayak gitu? Apa sih salah saya? Bahkan sampai detik saya submit ke pengadilan aja saya nggak pernah tahu salah saya di mana, seperti itu. Akhirnya suami saya menjawab, jadi sebenarnya saya itu mempunyai ABCD, tapi saya tidak tega untuk memutuskan kamu karena kamu ada seorang istri yang sangat baik, seperti itu. Seperti itu Kak. Jadi dari proses dia jujur sama saya, mulai dari dia mengakui segala kesalahannya dia, sampai bagaimana Allah benar-benar memberikan balasan terhadap perlakuannya dia ke saya kayak gitu. Jadi saya nggak niat nangis ya, tapi ini keluar sendiri nih, kesel. Dari
Kemudian dari proses dia jujur itu, kemudian dan dari proses dia jujur dan dia menceritakan bagaimana Allah kemudian membalas semua perbuatannya dia ke saya. Kemudian saya kayak yang, ya Allah, tahu nggak sih, seandainya kamu jujur permasalahan ini dari dulu, saya tuh bisa loh bantu kayak gitu. Komunikasi kita tuh buruk banget, saya bilang kayak gitu. Kalau seandainya suatu saat kamu nikah sama orang lain, tolong jujur dari awal, saya bilang seperti itu. Ada banyak hal-hal yang bisa dihadapi bersama jika itu bersama dengan pasangan kayak gitu. Jadi kembali, yang namanya komunikasi itu penting banget dalam sebuah pernikahan. Jadi kalau seandainya saya tahu kurangnya dia dari dulu, justru saya sebagai dokter gitu, saya sebagai orang yang mungkin lebih banyak mempelajari tentang bagaimana proses hidup insani seperti itu, saya lebih bisa menghargai dan saya lebih bisa membantu seperti itu. Jadi intinya kalau seandainya kamu punya istri lagi, kamu tuh harus jujur dari awal. Saya tuh sampai ngomong kayak gitu loh. Tapi karena ketetapan Allah sudah jalan dan ada beberapa hal yang ternyata dari proses dia menyakiti saya itu, saya nggak bisa menceritakan alasan dia, maksudnya sebenarnya dia dari awal itu udah pengen memutuskan saya sebenarnya, tapi kemudian karena dia tidak pengen terlihat sebagai pihak yang memutuskan saya, makanya dia melanggar psikotalak seperti itu loh. Oke. Jadi sudah ada intensi sebenarnya untuk beliau. Jadi dia itu tahu bahwa dia itu mempunyai ABCD, ada kekurangan ABCD yang dia itu tidak bisa menyampaikan ke saya seperti itu. Jadi dari awal kayak gitu. Jadi setelah karena ternyata ABCD-nya itu ada sesuatu yang itu berhubungan dengan keimanan saya dan sesuatu yang berhubungan dengan, oh ya, Mbak lewat belakang aja ya Mbak, ngapunten ya Mbak. Mohon maaf ada tamu. Oh silakan. Ngapunten ya Mbak. Iya. Karena ABCD-nya itu salah satunya ada yang berhubungan dengan prinsip-prinsip yang saya yakini, makanya saya tidak bisa melanjutkan pernikahan ini gitu. Dan dia tahu banget, maksudnya dia itu sadar banget bahwa ketika dia sudah memutuskan untuk jujur sama saya, pernikahan ini tidak akan pernah lanjut seperti itu. Jadi, nah dari situ, dari kejujuran ini, dari apa yang dia sampaikan ini, akhirnya tercipta sebuah komunikasi yang bagus antara saya dengan mantan saya seperti itu. Bahkan sampai detik ini pun, karena basically saya seorang dokter ya, jadi seorang dokter itu juga harus menjadi seorang konsultan yang baik gitu, tempat untuk konsultasi yang baik. Jadi termasuk saya ini kayak menjadi dokter pribadinya dia gitu loh, tempat di mana dia konsultasi banyak hal ke saya, termasuk ABCD yang tadi dia ceritakan itu dan lain sebagainya seperti itu. Jadi dari bagaimana dia menceritakan Tuhan sudah menghukum dia dengan sangat melebihi dari apa yang pernah saya tuh tidak pernah membayangkan. Saya tidak pernah mendoakan sedikit pun kejelekan buat dia, tapi Tuhan benar-benar menghukum dia dari berbagai aspek sampai akhirnya saya itu bisa memaafkan dia, termasuk dari dari behind the scene-nya kenapa dia sampai sejahat itu sama saya tuh bisa maafin gitu loh Kak. Dan alhamdulillah dia jujur, maksudnya dari sini tuh saya tuh kayak mengambil ibroh, benar-benar ibroh. Sebenarnya kalau seandainya kita, maksudnya yang namanya komunikasi itu nggak bisa wira swasta gitu, nggak bisa wira usaha kayak gitu. Jadi iya, yang namanya komunikasi itu nggak bisa satu arah. Komunikasi itu harus dua arah. Mau saya bagaimana saya sampai, bayangin dong, gue yang perempuan, gue yang berkali-kali pergi ke Jakarta loh, gue yang berkali-kali terbang dari Lombok ke Jakarta atau dari Solo ke Jakarta, itu berkali-kali itu gue kayak gitu. Jadi lebih ke komunikasi itu benar-benar dari dua arah kayak gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman yang di sini tidak siap untuk berkomunikasi, belajar dulu deh untuk berkomunikasi. Minimal belajar berkomunikasi itu dari yang pertama itu apa?
belajar berkomunikasi dengan orang tua, ya. Karena menurut saya sejak saya kuliah masuk semester, kan saya veteran ya Kak ya, saya nggak langsung masuk ke kedokteran. Jadi dulu itu saya pernah, ini juga salah satu merayakan kegagalan nih. Jadi dulu saya pernah tidak diterima di satupun universitas di Indonesia. Bayangin dong. Saya benar-benar tidak pernah tidak diterima karena saya merasa saya waktu itu saya emang agak congkak gitu sih, sombong sama kemampuan saya sendiri, sampai akhirnya Allah ngehukum saya tidak diterima di satupun PTN yang saya inginkan. Akhirnya di tahun berikutnya saya keterima di kedokteran kayak gitu. Jadi saat dimana saya jatuh-jatuhnya itu, saya mulai bercerita dengan orang tua saya mulai ngobrol dengan ibu saya mulai bercerita dengan bapak saya, Pak saya tuh kayak gini loh, Bu saya tuh kayak gini loh. Jadi bercerita dari hal-hal terkecil, termasuk aib-aib kita, kurang-kurangnya kita, apapun lak-laknya kita. Ya. Maka kita akan lebih mudah gitu berkomunikasi dengan yang lainnya. Terus minta powerbank dong, Terus. Aduh, oke. Kayak gitu. Jadi belajar jaluk powerbank. Pokoknya belajar berkomunikasi kayak gitu. Jadi dari situ kalau seandainya komunikasi Anda dengan orang tua Anda itu udah, dengan keluarga Anda, dengan orang tua Anda, dengan inner circle-nya Anda itu udah sangat terbuka, saya rasa komunikasi dengan pasangan akan lebih mudah kayak gitu. Nah itu terus iya betul, komunikasi ciri ada poin-poin penting dalam pernikahan yang saya garis bawahi. Pertama itu komunikasi, yang kedua adalah acceptance. Jadi bagaimana kemudian personal atau ininya mana? Ambilin di situ, Dek. Nah, terus kemudian komunikasi, acceptance. Terus bagaimana kemudian dari background check kayak gitu, dari apapun yang kalian cek, premarital check atau background check atau familial history check dan lain sebagainya, itu bagaimana kemudian teman-teman acceptance kayak gitu, atau penerimaan kayak gitu, penerimaan dalam sebuah pernikahan. Oh ternyata suamiku sakit gula loh, oh ternyata suamiku masih dalam pengobatan tuberkulosis loh, oh ternyata suamiku menderita infeksi hepatitis loh, oh ternyata suamiku menderita gastritis erosif loh, dan lain sebagainya. Makanya hal-hal seperti ini tuh butuh penerimaan yang benar-benar harus membuka diri sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Acceptance itu penting banget dalam sebuah pernikahan kayak gitu. Jadi dari situ, apalagi ya, gue tadi bikin banyak contekan. Iya, aku rasa itu aja sih, komunikasi sama acceptance. Jadi apapun kalau seandainya ada permasalahan, dikomunikasikan. Kalau ternyata masih belum dapat berkomunikasi, ambil jeda. Dalam arti gini, Anda boleh minta izin ke suami. Kita komunikasinya lagi buruk banget sih. Aku pengen balik dulu ke rumah ayah. Nanti kalau seandainya udah membaik, kita ketemu lagi, kita ngobrolin lagi kayak gitu. Jadi ancang-ancang ya nek bahasa Jawanya. Kalau batu loncatan kalau ininya. Jadi mengambil jeda kalau bahasa Kurniawan Gunadi. Jadi kita nggak masalah dalam sebuah perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga bersama itu, kita mengambil jeda kayak gitu. Kalau memang ada suatu hal yang berat disampaikan, tetap harus disampaikan. Bagaimanapun yang namanya suami istri itu nggak boleh ada di belakangmu kayak gimana, di depanku kayak gimana. Itu nanti jatuhnya kayak dakyung, kayak word of married couple kayak gitu. Jadi kalaupun bahkan Iya Dir, Iin masih temenan sekarang sama mantan, masih. Bahkan ini tadi aja aku ngabarin jangan lupa jam 4 ikutan join, aku mau ngomongin kamu. Aku ada mantannya Iin nih yang lagi lihat ya. Iya. Ada enggak? Dia lagi tahsin. Dia lagi jam tahsin. Terus bahkan segitu temanannya Dir, kita itu dulu waktu pertama-tama aku tahu tentang kebenaran di balik semua di balik pernikahanku itu, aku kayak
apa tuh namanya, ada poin-poin penting dalam pernikahan yang saya garis bawahi. Pertama itu komunikasi, yang kedua adalah acceptance. Jadi bagaimana kemudian personal atau ininya mana ambilin di situ dek. Nah terus kemudian baiklah bertanya komunikasi acceptance terus nah bagaimana kemudian